Halo semua, pernah nggak sih kepikiran gimana ya rasanya melihat dunia lagi lewat kacamata anak kecil? Hari ini, kita akan kupas tuntas sebuah film keluarga yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu Nawila. Dari awal aja, pujian buat film ini tuh udah kenceng banget. Dan bukan pujian biasa loh, Daily Screen bahkan sampai bilang film ini menetapkan standar tinggi untuk film anak-anak Indonesia. Ini pernyataan yang besar, artinya Nawila bukan cuma dianggap bagus, tapi juga jadi patokan baru untuk film sejenisnya. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal bedah film ini bareng-bareng. Mulai dari mana ceritanya berasal, terus kita nyelam ke dunia ajaibnya Willa, kita timbang plus minusnya kata kritikus, dan di akhir saya bantu kamu putusin, film ini buat kamu atau bukan. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu. Nah, setiap cerita keren itu kan pasti ada mulanya. Buat Nawila, perjalanannya itu nggak langsung dari layar lebar, tapi dari lembaran-lembaran buku yang punya akar sastra yang kuat. Jadi, Nawila ini tuh film drama musikal keluarga yang diadaptasi dari seri novel populer karya Reda Gaudiamo. Yang bikin makin menarik, lihat deh siapa yang ada di belakangnya. Sutradaranya Ryan Adriandi, ingat kan yang bikin Jumbo sukses besar itu? Dan diproduksi sama Visinema. Wah, dari sini aja kita udah bisa lihat kombinasi yang menjanjikan banget. Oke, kita udah tahu siapa aja orang-orang hebat di baliknya. Sekarang, yuk kita masuk ke inti ceritanya. Sebenarnya dunia itu kelihatan seperti apa sih kalau dilihat dari mata seorang gadis kecil bernama Willa? Coba deh bayangin, sebuah gang yang rame dan penuh warna di Surabaya tahun 60-an. Nah, disitulah kita kenalan sama Nawila, seorang gadis kecil umur 6 tahun yang percaya kalau dunianya itu tempat paling sempurna dan ajaib. Setiap sudut gang itu adalah petualangan. Latar belakang keluarganya yang multikultural, dengan ibu dari NTT dan ayah Tionghoa Indonesia, juga nambahin warna unik ke cara dia melihat dunia. Perjalanan Willa ini intinya soal menghadapi perubahan. Awalnya kan hidupnya tuh kayaknya sempurna banget di gang kecil itu. Tapi pelan-pelan teman-temannya mulai pergi, entah itu pindah atau masuk sekolah, yang akhirnya maksa dia keluar dari zona nyamannya. Sekolah jadi dunia baru yang terasa asing. Dan disinilah dia belajar pelajaran penting. Keajaiban masa kecil itu nggak hilang waktu kita dewasa, tapi cuma berubah bentuk. Dengan cerita yang personal dan sehangat ini, kira-kira gimana ya tanggapan para kritikus? Yuk kita intip dulu apa aja sih yang bikin mereka jatuh hati sama film ini? Pujiannya tuh datang dari banyak banget sisi. Tapi yang paling sering disebut-sebut itu adalah sinematografinya yang brilian. Bener-bener bikin kita ngerasa jadi anak kecil lagi. Dan visualnya yang hangat, penuh warna, dan bikin nostalgia. Selain itu, banyak juga yang menyoroti akting supernatural dari si aktris cilik, Luisa Adriana. Dan desain produksinya yang detail banget, seolah-olah kita beneran dibawa ke tahun 60-an. Nah, ini nih salah satu teknik sinematografi yang paling banyak dipuji, penggunaan sudut kamera rendah secara konsisten. Ini kelihatannya simple, tapi pinter banget. Kenapa? Karena ini bener-bener narik kita ke dalam perspektifnya Willa. Dunia orang dewasa jadi kelihatan begitu besar dan megah, persis seperti yang kita rasain pas kecil dulu. Teknik sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kapanlagi.com ngerangkumnya pas banget, anak dapat hiburan ringan, ortu dapat ilmu parenting. Nah, disinilah letak kejeniusan film ini kan. Film ini bisa menghibur anak-anak, tapi di saat yang sama juga ngasih contekan ilmu parenting yang berharga buat orang tua. Dan itu disajikan tanpa kesan menggurui sama sekali. Keren banget. Tapi namanya juga karya ya, pasti nggak ada yang 100% sempurna. Biar adil, kita juga harus lihat sisi lainnya, beberapa hal yang menurut sebagian kritikus, bisa dibikin lebih baik lagi. Kritik yang paling sering kedengeran itu soal alurnya yang agak lambat dan minim konflik besar. Buat sebagian penonton, ini mungkin terasa sedikit kurang greget. Terus, durasinya yang hampir 2 jam, wah itu bisa jadi tantangan buat penonton anak-anak. Ada juga catatan soal dialognya yang kadang terasa terlalu baku, dan musiknya yang dinilai belum sekuat karya sutradara sebelumnya, Jumbo. Oke, setelah nimbang-nimbang plus minusnya, kita sampai di pertanyaan utama. Jadi, film ini cocok nggak buat kamu? Yuk kita tarik kesimpulannya. Angka-angka ini sebenarnya udah cukup ngejelasin ya, skornya rata-rata di atas 7,5, bahkan ada yang ngasih 9 dari 10. Jadi jelas, para kritikus tuh setuju kalau Nawila ini film yang dieksekusi dengan sangat baik. Ada konsensus kuat kalau film ini berkualitas. Jadi gampangnya gini, kamu bakal suka banget film ini kalau lagi nyari tontonan keluarga yang bikin anget di hati, atau pengen nostalgia sama masa kecil. Tapi, nih, kalau kamu atau mungkin anak kamu lebih suka cerita yang ngebut, penuh aksi dan konflik besar, atau mungkin gak sabaran duduk hampir 2 jam, nah, mungkin film ini bisa dilewatkan dulu.
Pada akhirnya, Nawila itu lebih dari sekedar film tentang seorang gadis kecil. Ini kayak sebuah pengingat, sebuah undangan buat kita semua untuk mencoba melihat dunia dengan keajaiban yang sama. Film ini ninggalin kita dengan pertanyaan yang dalam banget. Apa keajaiban masa kecil itu masih bisa kita temukan lagi di tengah dunia orang dewasa yang serba sibuk ini? Mungkin ya, jawabannya ada di dalam diri kita sendiri.